hari nih. Ya gitulah. Lu lihat lo dari muka-muka kita. Kenapa ya hari ini susah banget ujiannya? Iya, karena nggak sesuai kisi-kisi kebanyakan. Kayaknya gue butuh refreshing deh. Kemana Mana tuh? nih? Lu pada mau ikut gak? Kemana dulu? Mana dulu? Keluar Depok, yang pasti, yang jauh. Mana ya? Bandung nggak sih? Jangan Bandung deh. Selain Bandung, Jogja. Ancol pada jangan Jogja kejauhan. Puncak. Bosan Udah udah bosan, rame. Cok. Udah rame juga. Nggak ada apa-apa di sana juga. Ke Baduy apa? Baduy nggak? Ayo, Tiba-tiba Boleh nggak? ayo. Iya. Tiba-tiba banget ya. Tapi ayo nggak sih ke Baduy? Gas. Boleh, gas gak? Gas gak? Gas. Tapi kita ke Baduynya gimana ya guys? Naik apaan? Kita naik kereta aja. Gue juga udah ada kenalan buat kita pakai open trip. Jadi enak. Nah, nanti rinciannya gue kirim deh ke grup. Ya udah jangan lupa kirim ya. Ya. Nanti gue juga hubungin Nami deh. Iya, Gitu. jangan lupa. Oke. Ya udah gitu aja. Kita semua ngumpul di stasiun Pondok Cina, lalu kita berangkat ke arah Manggarai, lanjut ke Tanah Abang, lalu kita lanjut terus sampai ke Rangkas Bitung. Hari ini kita mau kemana guys? Ke Bandung. Orang Kanekes atau kadang lebih sering kita sebut suku Baduy merupakan masyarakat adat dan subetnis dari suku Sunda di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Populasi mereka sekitar 26.000 orang dan mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menutup diri mereka dari dunia luar. Selain itu, mereka juga memiliki keyakinan tabu untuk didokumentasikan, khususnya penduduk wilayah Baduy dalam. Baduy termasuk dalam suku Sunda dan mereka dianggap sebagai suku Sunda yang belum terpengaruh modernisasi atau kelompok yang hampir sepenuhnya mengasingkan diri dari dunia luar. Masyarakat Baduy menolak istilah wisata atau pariwisata untuk mendeskripsikan kampung-kampung mereka. Sejak 2007, untuk mendeskripsikan wilayah mereka serta untuk menjaga kesakralan wilayah tersebut, masyarakat Baduy memperkenalkan istilah Sabah Budaya Baduy yang bermakna silaturahmi kebudayaan Baduy. Selain itu, pengunjung yang akan datang berkunjung ke wilayah Baduy harus benar-benar bersiap dikarenakan di lokasi yang didatangi tidak akan sama dengan wilayah lainnya di luar Baduy. Di wilayah Baduy sendiri tidak diperbolehkan ada listrik, kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 dan bahkan tidak diperbolehkannya penggunaan barang elektronik seperti HP. Kamera di wilayah Baduy dalam akan sangat benar-benar membatasi pengunjung. Selain itu, pengunjung juga dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar untuk dapat mengikuti adat istiadat dan kebiasaan masyarakat di wilayahnya berkunjung. Kehidupan di sana adalah manifestasi nyata dari ajaran leluhur yang mereka sebut pikuku. Sebuah norma yang menuntun mereka untuk hidup sederhana, menjaga alam dan menolak pengaruh dunia luar secara berlebihan. Kehidupan sehari-hari masyarakat Baduy sangat amat erat dengan alam. Mereka hidup dari hasil ladang dan kerajinan menenun serta membuat gula aren secara tradisional. Rumah-rumah mereka terbuat dari bambu dan atap ijuk, didirikan tanpa menggunakan paku, melambangkan kesederhanaan dan keharmonisan dengan lingkungan. Warga Baduy memiliki tradisi jalan kaki yang kuat. Mereka dikenal sebagai penjelajah yang gigih, membawa hasil bumi atau kerajinan mereka ke kota-kota terdekat hanya dengan berjalan kaki. Menempuh jarak puluhan kilometer, keseharian mereka jauh dari hiruk-pikuk modernitas. Tidak ada listrik, tidak ada elektronik, dan tidak ada kendaraan bermotor yang boleh masuk ke wilayah mereka.
Masyarakat Baduy terbagi menjadi dua kelompok besar dengan tingkat ketaatan adat yang berbeda. Baduy dalam, Tangtu, dan Baduy luar, Penampi. Masyarakat Baduy dalam sebagai penjaga teguh adat Pikuku, tinggal di 3 kampung inti dan hidup dalam batasan ketat modernitas. Aturan utama mereka melarang keras penggunaan teknologi dan listrik, termasuk segala jenis alat elektronik, serta mengharuskan mereka mengenakan pakaian tradisional yang ditenun sendiri, berwarna putih dan hitam atau biru tua polos, tanpa kerah dan kantong. Segala aspek kehidupan mereka harus selaras dengan alam. Rumah wajib dibangun dari bahan alami, tanpa paku dan tanpa perabotan modern. Sementara transportasi hanya dilakukan dengan berjalan kaki tanpa alas kaki, yang melambangkan kesucian dan kedekatan dengan bumi. Lebih lanjut, bagi pengunjung sangat dilarang untuk mengambil foto atau merekam video sebagai bentuk penghormatan terhadap privasi dan kesakralan tradisi mereka. Baduy luar berfungsi sebagai penyangga dan penyaring pengaruh dari dunia luar, sehingga mereka lebih lentur dalam menjalankan adat Pikuku dibandingkan Baduy dalam. Kelompok ini diperbolehkan mengenakan pakaian berwarna hitam atau biru tua, bahkan sesekali mengadopsi pakaian modern asalkan tetap dalam batas kesopanan adat, dan mulai memiliki kelonggaran untuk menggunakan teknologi terbatas seperti ponsel, terutama untuk interaksi atau perdagangan dengan pihak luar. Selain itu, berbeda dari Baduy dalam, mereka diizinkan menggunakan alas kaki saat bepergian keluar wilayah adat, serta menaiki kendaraan setelah meninggalkan kawasan Baduy. Karena fungsinya sebagai gerbang, Baduy luar lebih terbuka menerima wisatawan dan hasil kerajinan mereka diperjualbelikan. Dan aturan mengenai dokumentasi foto atau video juga lebih longgar, asalkan tetap menghormati dan mendapat izin dari tuan rumah. Menenun. Menenun adalah inti dari kehidupan kaum perempuan di suku Baduy. Kegiatan ini bukan sekadar mata pencaharian, tetapi sebuah tradisi sakral yang diwariskan turun-temurun dari ibu ke anak sejak usia dini. Berfungsi sebagai pendidikan karakter, mengajarkan kesabaran, kedisiplinan, dan ketaatan pada adat. Menenun adalah kegiatan eksklusif bagi kaum perempuan Baduy, di mana adat melarang keras laki-laki menyentuh alat tenun karena keyakinan dapat mengubah tingkah laku mereka. Seluruh prosesnya dilakukan secara manual menggunakan alat tenun tradisional seperti pakara tinun atau gedogan, mulai dari pemintalan benang kapas sendiri atau nganteh, pewarnaan yang secara tradisional menggunakan bahan alam, hingga penenunan helai demi helai di sela waktu senggang di teras rumah. Proses yang sangat memakan waktu, bisa berminggu-minggu hingga berbulan-bulan untuk satu kain, mencerminkan filosofi ketekunan dan kesederhanaan hidup. Bahkan terdapat hari-hari pantangan menenun, yang dikenal sebagai pantang genep belas, yang jatuh pada tanggal 16 setiap bulan atau saat ritual kawaluh, karena diyakini saat itu para dewa-dewi sedang menenun. Untuk memperoleh pendapatan, masyarakat di Baduy, terutama Baduy luar, itu memanfaatkan berbagai sumber, seperti dari hasil hutan dan kebun kayak madu hutan, gula aren, jahe, dan kencur. Nah, kaum perempuannya juga aktif dengan kerajinan tangan, seperti kayak menenun kain tradisional, serta membuat tas nyaman, koja, dan aneka gelang dari bahan alam yang populer sebagai souvenir wisatawan. Selain itu, laki-laki Baduy luar rutin berdagang dan berkelana dengan berjalan kaki keluar wilayah adat untuk menjual hasil bumi dan kerajinan. Nah, bahkan kini banyak yang merangkap sebagai pemandu wisata. Sementara itu, untuk Baduy dalam, meskipun mereka bertani, padi yang mereka tanam dan simpan di lumbung hanya dikhususkan untuk konsumsi rumah tangga dan ritual adat tahunan. Jadi, mereka harus membeli atau memperoleh beras tambahan serta kebutuhan pangan lainnya dari luar wilayah mereka melalui sistem perdagangan yang sederhana.
Sekian dari perjalanan kita. Besok kemana lagi ya? Dari mana kalian? Gimana kemarin? Seru ya? Itu tuh first time pengalaman gue pertama buat trekking ke sana. Oh iya. Gue juga soalnya udah lama. Trekking terakhir tuh SMP pas sama keluarga gue. Badan Kita apa sih? Kemarin ya? Setiap bulan Tapi kalian pada remuk-remuk gak sih badannya sumpah capek banget sakit banget. Iya, kaki gue sakit semingguan gila. Ya udah seminggu sih kagak sembuh-sembuh. Sama pundak karena kita bawa tas kan waktu itu ya. Naik tangga aja sakit. Sholat aja sakit, coy. Iya bener. Baik. Ya gimana kan kita jarang jalan jauh juga kan, sekali jalan jauh ya nanjak kayak gitu. Cinta nih yang sering. Iya, Sakit gak tapi kemarin? pegel doang. Karena udah biasa mungkin ya. Hebat. Boleh lah kapan-kapan. Ada gunung. Jangan gila kita kapan-kapan sama Sinta. Iya. Ayo guys, Kita jadi tour guide. Kemana lagi nih besok sih? Kemana besok sih? kita destinasi kemana maunya? Yang landai. Bromo yuk. Landai. Tapi ya pakai aja sih kapan-kapan, tapi kayaknya nggak sekarang ya. Sekarang. Gue nih sekarang bisa. Terus PI tuh PI. Ada ini lagi PI. Abis PI kan ya. PI enak nih. Refreshing kita, refreshing lagi. Refreshing bener. Kerjain PI di Bromo juga enak. Aduh. Jauh banget. Kayak inspirasinya ngalir kalau ngeliat alam gitu ya. Kayaknya sih kayaknya. Udah jam 1 nih. Mau makan nggak? Ayo, lapar nih. Belum makan. Hai guys, jadi kita lagi di Baduy. Kalian lu berdua nggak masuk vlog? Kenapa? Kalian mau masuk vlog? Mundur. Itu ada pemandu kita. Kan? Nih, hai. Bentar. Picik. Picik, Cok. Kita lagi di Baduy. Ini adalah Kak Ban yang mandu kita. Ban-ban nama aslinya ban-ban ya? Mana sih Devi? Nama asli? Sudah, bye-bye.